Shalom, anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai ibadah, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Oke, adik-adik yang online kita bernyanyi. Ya di atas ya adik-adik. Kuat nyanyinya. Berdiri adik-adik. Sadarion Gujok. Hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hitam marlas di roha, marlas di roha. Sadarion hari ini Tuhan. Beta hitam marlas di roha. Sadarion hari ini Tuhan. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Baik, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan mulai dari titah pertama hingga titah yang ke-10. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu, sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat
pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa untuk kuatkan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, kita bernyanyi. Coba berdiri dulu, berdiri. Kita bergerak. Jalan serta Yesus, tahu lagunya kan? Sebelah kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari depan. Jalan Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi, bergerak sebelah kanan. Jalan, suaranya lagi. Jalan serta Yesus depan. Jalan dalam, jalan setiap hari. Jalan serta Yesus, tangan serta Yesus selamanya. Kita berdoa untuk memohon pengampunan dosa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Baik, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita membaca firman Tuhan sebagai epistel yang diambil dari kitab Mazmur 19 ayat 2. Kitab Mazmur 19 ayat 2. Itu perjanjian lama. Sudah? Baik, sama-sama kita membacanya. Mazmur 19 ayat 2. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Sekali lagi kita baca. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya.
demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Baik, sekarang berdiri untuk mengaku iman kita bersama-sama. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi kembali. Adik-adik bernyanyi lagi ya. Hai everyone, hai online yang juga adik-adik yang online. Hari ini ada beberapa pengumuman. Nah, pengumuman ini Oke, sudah diam semua. Ya, pengumuman ini satu. Hari ini ada lomba untuk kelas 4, kelas 5, kelas 6, dan SMP. SMP-nya sampai kelas berapa? SMP kelas 1, ada SMP kelas 2, seperti itu. Anak SMP kelas 3 sudah remaja. Ya adik-adik, hari ini lombanya yaitu menghafal 10 perintah Allah. Oke, 10 perintah Allah. Hari ini kelas 4 sampai SMP jam 3 sore. Jam berapa? Good job, jam 3 sore. Kelas berapa aja yang lomba hari ini? Good job. Nah, kemudian hal-hal apa yang dinilai? Yang pertama, pakai bajunya seperti mau gereja. Karena apa? Posisinya posisi. Yang namanya pakaian itu dinilai. Jangan berdoa misalnya menyebutkan 10 perintah Allah, posisinya pakai celana pendek, pakai baju kaos, pakai sendal. Kan tidak indah dilihat seperti itu, adik-adik ya.
Oke? Pakailah baju selayaknya pada saat kita pergi ke gereja. Sikap berdoa, tidak boleh kling 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 kling. Nah, gitu matanya kemana-mana. Oke? Dan berikutnya pengumuman untuk mengumpulkan telur Paskah. Nah, telur Paskah dikumpulkan hari Sabtu ini, yaitu tanggal 16. Good job. Tanggal 16 April 2022. Jam berapa? Jam 5 sore sampai jam 8 malam. Oke? Jangan lupa harus sudah direbus. Jangan yang enggak direbus, nanti dibuka cuing jatuh. Ya, adik-adik ya. Direbus. Berapa banyak? Sebanyak mungkin. Oke? Ya. Jangan lupa Sabtu ini jam 5 sampai jam 8 malam, ya. Sabtu ini loh. Oke? Jangan Sabtu minggu depan. Jangan pula hari ini diantar. Kalau hari ini diantar, emang bertahan seminggu telurnya. Yang ada tidak terpakai. Oke adik-adik, kakak ingatkan lagi, hari Sabtu ini jam 5 sore sampai jam 8 malam harus mengumpulkan telur Paskah yang sudah direbus. Oke adik-adik. Kemudian ada berikut Amang mau berbicara adik-adik. Ya, kemudian hari Minggu kita ada ibadah namanya Buha-Buha Hijau. Dan disitulah dilaksanakan pencarian telur Paskah. Jadi kita bisa tatap muka dan bisa mencari telur Paskah seperti biasa di lapangan, ya. Jadi itu dimulai ibadahnya jam 4.30. Jadi jam 4.30 berarti setengah 5 kita sudah mulai ibadah. Itulah untuk adik-adik sekolah minggu dan orang tua nanti. Jadi untuk hadir ke sana adalah sekolah minggu dan orang tuanya. Habis ibadah kita mencari telur Paskah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Amang. Berikut sekian pengumuman hari ini, dan yang online harus tetap jaga kesehatan adik-adik yang online maupun yang di sini. Selalu cuci tangan setiap hari. Mau masuk ke rumah cuci tangan, mau keluar cuci tangan, mau masuk ke rumah lagi cuci tangan terus ya adik-adik, biar kita tidak terkena COVID. Oke? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, kita bernyanyi kembali sambil mengumpulkan persembahan. Siap-siap persembahannya adik-adik.
lihat di depan. Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Berarti untuk ku persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Yuk, kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita akan berdoa dulu, lopit tangannya, kita berdoa. Yuk. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan bersyukur terus. Karena Tuhan tetap pelihara sehat kami, kuat kami, sehingga kami semuanya dapat tiba di rumah Tuhan dengan baik dan penuh sukacita, karena kami tahu Tuhan, kami akan bertemu dengan Engkau di rumah-Mu ini melalui firman-Mu yang akan kami dengar di pagi hari ini. Karenanya Bapa, biarlah kiranya Bapa kuasai hati pikiran kami, bahkan semua anggota tubuh yang Tuhan anugerahkan kepada kami, supaya kami dapat duduk dengan manis dan tenang ketika mendengarkan firman-Mu, sehingga kami dapat melakukannya, tidak hanya mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat pagi. Siapa yang tadi ketika bangun tidur lihat mataharinya cerah langsung senang, angkat tangan. Tangannya ada yang gak punya ya. Ada yang gak punya tangan sehingga dia gak bisa angkat tangan. Ulangi sekali lagi. Siapa yang tadi ketika melihat matahari bagus, harinya gak hujan seperti kemarin, senang? Baik, Tuhan senang karena Tuhan melihat tangan yang sudah diberi digunakan dengan baik. Mulut yang sudah diberi digunakan untuk bernyanyi memuji Tuhan dengan baik. Sekarang Tuhan juga akan senang kalau yang bawa Alkitab, buka Alkitabnya untuk kita baca bersama firman Tuhan yang akan kita dengar pagi ini. Yuk, Kejadian. Siapa yang tahu itu perjanjian apa ya? Kak Yosta beritahu ya, bocorkan. Kejadian buku Alkitab paling awal, Kejadian 28 ayatnya, ayat yang ke-10 sampai 15. Siapa yang sudah menemukan, angkat tangan. Bagus dia tuh. Bagus dia tuh, hebat. Apa judulnya? Judulnya apa dulu? Betul, Mimpi Yakub ya. Adik-adik sekolah minggu boleh mengikutinya di tempat masing-masing. Yang belum menemukannya, Kak Yos ada yang mau baca itu tapi belum ketemu, tolong dibukakan Kak Yos.
Iya. Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Inang baca dari depan ya. Kamu mengikutinya dengan seksama di tempatmu. Mimpi Yakub. Maka Yakub berangkat dari Betseba pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai ke langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Pernah enggak lihat tangga? Pernah? Siapa yang pernah lihat tangga angkat tangan? Banyak. Nah, apa gunanya tangga sayang? Apa guna tangga? Untuk kita menaikinya untuk mengambil sesuatu yang jauh lebih tinggi dari kita, sehingga kita memerlukan tangga. Terus siapa yang pernah mimpi? Nah, ada yang pernah mimpi? Ada. Ada yang pernah tidak mimpi waktu tidur? Ada. Enggak semua orang mimpi-mimpi. Terus, nah, Yakub dalam kisah pagi ini, dia itu karena kecapean, habis berjalan panjang, dia meninggalkan rumah mertuanya, Laban. Ada enggak yang bernama Laban di sini? Kalau Borusi Laban ada enggak? Yang dekat Inang ini ada Borusi Laban. Tapi ini bukan Laban yang zaman kini, tapi zaman dulu ketika Yakub. Dia itu pulang dari rumah mertuanya Pak Laban ini tadi, bawa keluarganya, dan dia harus berjalan jauh. Dulu kan enggak ada mobil, enggak ada kendaraan yang harus ditumpangi, meskipun jauh perjalanan yang harus ditempuh itu kira-kira, entar dulu, Inang lihat dulu catatannya, berapa ratus kilometer tuh? Kira-kira 720 kilometer. Tahu enggak? Dari sini sampai ke Pasar Teratai aja belum sampai 1 kilometer loh. Bayangkan kalau 720 kilometer harus berjalan kaki sambil membawa beban.
Dia jalan. Kadang-kadang kalau tidak terlalu panas, dia jalan cepat-cepat. Akhirnya di suatu tempat yang namanya Haran itu dia kecapean, udah gak mampu lagi, capek benar. Lalu dia pengen tidur. Kan kalau di perjalanan itu nggak tersedia penginapan, jangankan penginapan, angkutan saja belum ada. Terus dia cari sebuah tempat, tuh ketemunya ya tanah. Bang Edo, tahu ndak dia ngambil apa? Batu. Coba Bang Edo, andai kata Bang Edo baring tuh di semen, itu kan batu tuh. Coba rasakan dulu Bang Edo. Adik-adik ini kasih tahu dulu seperti apa rasanya baring di batu itu. Cepat Bang Edo, cepat, taruh kepalanya di situ. Nah, jangan pakai tangan. Tidak Aci pakai tangan. Nah, Inang mau tanya Bang Edo ya, kayak apa rasanya tidur di atas batu itu kepalanya? Keras Inang. Keras. Memang yang namanya batu kan keras. Tapi dia karena udah kecapean sekali, dia harus tidur di situ. Nggak lama dia tidur, nyenyak. Nggak rasa ada nyamuk, nggak ada rasa apa-apalah yang mengganggu di situ. Tiba-tiba dalam dia tidur itu mimpi. Apa yang dia mimpi? Dia mimpi tangga, tapi bukan tangga yang pendek seperti yang di situ tuh. Tuh kita punya tangga kalau mau naik ke atas. Ada tangga di situ ya. Dia lihat. Panjang, bukan panjang deng, salah. Tinggi sekali tangganya. Dari tempat dia tidur itu tangganya sampai ke langit. Coba lihat tuh langit, tinggi enggak? Siapa yang mau lihat langit keluar sebentar? Coba lihat, nggak usah dari sini, dari jendela itu aja lihat tuh. Tinggi langitnya kan? Tapi dalam mimpi itu Yakub lihat langitnya tinggi sampai ke langit. Apalagi yang paling istimewa waktu itu, dari tangga itu Yakub melihat banyak malaikat Tuhan turun naik, turun naik. Seru banget bisa lihat malaikat Tuhan turun naik, turun naik, turun naik. Wah, lalu apalagi yang paling istimewa adik-adik sekalian? Yang paling hebat Pak Hombing ya. Pak Hombing, yang paling hebat itu dia dengar suara Tuhan berdiri di sampingnya. Apa Tuhan bilang? Kak Yos tolong bacakan ini Kak Yos. Berdirilah Tuhan. Oh Bang Edo aja yang baca. Berdirilah. Itu ayat 13 coba. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ternyata tanah tempat dia baring itu dengan bantal kepala yang keras itu, rupanya itu tanah. Terus disitulah Tuhan berjanji, ini tanah tempatmu baring ini dan semua-muanya ini akan kuberikan kepadamu. Bukan hanya kepadamu, kepada keturunanmu. Berarti anaknya, cucunya, pahopunya, banyak keturunannya itu kan. Terus ada lagi janji Tuhan kepadanya, keturunanmu akan menjadi seperti debu. Siapa yang suka debu? Angkat tangan. Enggak ada lah yang suka debu. Kan supaya duduknya enak di gereja, ada amang itu tugasnya bersih-bersih dulu supaya anak-anak sekolah minggu enak duduknya, enggak ada debu. Ibu-ibu juga nanti duduknya enak, enggak ada debu. Tapi yang Tuhan masukkan di sini, keturunanmu akan seperti debu tuh banyaknya. Debu itu kan bisa kemana-mana, terbang ke timur, terbang ke barat, utara, dan selatan. Jadi banyak debunya.
Nanti Allah janji keturunan Yakub itu akan seperti itu. Bukan hanya itu janji Tuhan. Apalagi, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Bang, gantian ngomongnya bang. Ya, gantian ngomongnya ya. Dengarkan sini dulu ya. Aku akan memberkati keturunanmu. Apalagi janji Tuhan, tidak akan meninggalkanmu, tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan. Apa tadi janji Tuhan kepada Yakub? Siapa yang ingat? Baru aja Inang baca. Yuk, apa sayang? Apa tadi janji Tuhan kepada Yakub dalam mimpinya? Keturunan akan sangat banyak seperti debu. Keturunannya itu akan banyak seperti debu. Dan satu hal lagi, garis bawahi, akan diberkati dan disertai kemanapun pergi. Jadi aman. Kita juga termasuk keturunannya. Kita juga akan diberkati Tuhan dan dijaga kemanapun kita pergi sepanjang. Ini garis bawahi. Kita juga akan dijaga, diberkati, dijaga. Sepanjang kita mau dijaga dan diberkati. Oh, tadi kan Inang sekolah minggu itu kan bilang akan dijaga kemanapun pergi. Jadi aku hari ini naik sepeda ke pasar, jalan kayak angka 8 gini suka-suka, ketabrak. Inang Marbun tuh bohong, katanya aku akan dijaga Tuhan kemanapun pergi, kenapa aku ketabrak? Ya, dijaga dan dilindungi, diberkati sepanjang kita mau pelihara janji Tuhan, gitu loh. Kata Tuhan kan diberkati, aku ndak belajar pun akan bagus-bagus nilainya. Tapi kemarin aku ulangan harian itu dapatnya 0. Ya, Tuhan berkati kalau kita mau berusaha menjaga janji Tuhan itu. Kita mau berusaha menjaga janji Tuhan. Pulang nanti sekolah minggu. Aku mau pelihara janji Tuhan. Kalau naik sepeda nggak mau ugal-ugalan. Kalau mau nilai bagus nggak mau malas-malasan kerjakan PR. Nggak mau malas-malas dengarkan ibu guru kalau di sekolah. Jadi supaya nilainya bagus, janji Tuhan akan diberkati. Aku akan diberkati. Tahun ini naik kelas, dari kelas 1 jadi kelas 2, kelas 2 jadi kelas 3. Nilainya hebat. Ada yang nilainya tuntas semua. Kalau KKM-nya 80, dia malah bisa lewat menjadi 85. Hebat kan? Nah, jadi apa yang harus kita petik dari pelajaran kita hari ini, dari firman Tuhan ini? Satu, nanti Inang tanya nih, Kak Yosto udah siapkan hadiah khusus untuk hari ini diterima nanti ketika kita cari telur Paskah subuh. Seru kan? Udah 2 tahun gak pernah cari telur Paskah rame-rame di situ. Kalau hari ini, tahun ini kita semua akan cari telur Paskah sebanyak-banyaknya. Plus dapat hadiah yang bisa jawab pertanyaan hari ini. Bang Edo tolong dicatat ya pertanyaannya. Siapa nama yang tidur dan bermimpi melihat tangga yang tinggi sampai ke langit? Siapa? Yakub. Bang Edo catat, Bang Edo. Tepuk tangan dulu. Yang kedua, pertanyaannya ialah, apakah janji Allah, 2 saja ini disebutkan,
janji Allah dalam mimpinya kepada Yakub. Siapa Kak? Tuh Kak Yos, siapa tuh Kak Yos? Jawab apa saya? Dijanjikan keturunan seperti debu tanah, diberkati dan selalu dijaga kemanapun Yakub akan pergi. Tepuk tangan. Hebat dia, berarti menyimak dengan baik. Udah 2 ya, sekarang 1 lagi. Masa laki-laki semua, perempuan Inang jadi kecil hati, nggak ada yang bisa jawab. Pertanyaannya semoga bisa dijawab oleh perempuan yang sama dengan Inang ini. Pertanyaannya ialah, perjalanan dari mana menuju kemana Yakub ketika bermimpi itu? Perempuan, mana engkau perempuan? Karena tidak ada perempuan. Apa sayang? Dari Berseba pergi ke Haran. Dari Berseba ke Haran. Tepuk tangan. Hebatnya. Sehingga Inang tidak merasa kecil hati lagi karena ada perempuan yang bisa jawab. Bonus lah ini Kak Yos, pertanyaannya Kak Yos bonus. Laki-laki perempuan boleh jawab. Ya, 1 lagi, perempuan atau laki-laki yang paling cepat angkat tangan dan menjawabnya, itulah yang menjadi juara keempat. Tadi kita sudah mendengarkan kisah tentang Yakub, kan? Dalam kitab apa, pasal berapa, ayat berapa tadi? Kejadian 20 sampai 15. Ayat 20 15. 28 ayat 10 sampai dengan ayat 15. Tuhan berkati firman Tuhan hari ini dan kita semua, tapi kita ulangi dulu, sebutkan sama-sama ya. Siapakah yang telah melihat tangga yang tinggi sampai ke langit dalam mimpinya? Yakub. Apa yang dijadikannya alas kepalanya waktu tidur? Batu, ya. Terus apa janjinya tentang keturunan Yakub? Keturunan Yakub dijanjikan akan banyak sekali seperti debu tanah yang akan berserak ke timur, barat, utara, dan selatan, ya, artinya ke seluruh penjuru bumi. Apakah kita juga termasuk diantaranya? Yap, karena kita percaya kepada Allah yang disembah oleh Yakub. Kita berdoa, lopit tangan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu hari ini, kami sukacita karena kami juga adalah bagian dari keturunan Yakub yang setia kepada janji Tuhan. Kami mau tidak melepaskan janji itu sehingga kami terberkati seperti janji Tuhan kepada keturunan Yakub. Biarlah kiranya firman-Mu Tuhan tetap tinggal di hati kami sehingga kami tetap menjadi anak-anak Kristen yang setia kepada Kristus sampai masa tua kami.
Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Ayo semua bernyanyi, betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan, betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Slide. Hosana ku tinggikan Yesus, Berdiri. Hosana ku tinggikan Yesus. Boleh tepuk tangan. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Betapa mulia, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku puji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Lopit tangan, ambil sikap doa yang baik supaya terbiasa sampai jadi ibu-ibu nanti jadi opung-opung kayak Inang, tetap berdoa dengan baik. Yuk, lopit tangannya sayang. Hello, tidak ada lagi. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita semua yang ada di dalam rumah Tuhan bersama-sama ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu. Ada Selamat satu hari pengumuman, Minggu. coba dengarkan. Yang nanti akan ikut
lomba mengucapkan 10 perintah Tuhan. Kalau belum punya ini minta dengan Bang Edo ya. 10 perintah Tuhan ada dengan Bang Edo ini. Nah Bang Edo tolong bagikan bagi siapa yang belum mempunyai ya. Yang sudah yang dijemput mau boleh pulang. silahkan ambil ini 10 perintah Tuhan. Siapa yang mau? Oke. Kelas 4 sampai SMP ya. Oke. Oke. Kelas 4 sampai SMP ya. Oke. Yang belum dapat Kakak mau? Oke. Jangan lupa ya jam 3 ya.